kalau dokter yang bayar saksi ahli laporannya dia kan lucu ya Pak Adi ya? Hah? Gimana Pak Adi? Bisa nggak Pak Adi kayak gitu? Hah? Kan nggak sanggup tuh dia bayar saksi ahli. Jadi gini guys, kalian kalau melaporkan, ya kan? Nah, misalnya butuh nih, budgetnya kurang nih bayar saksi ahli. Oke, kalian bayar saksi ahli. Melaporkan supaya lebih cepat prosesnya. Yang melaporkan yang bayar saksi ahli. Masa yang dilaporkan yang bayar supaya kasusnya dia berjalan, laporannya dia berjalan, kan lu yang begini. Iya kan? Jadi kamu itu bokir. Kok bokir? Bukan bokir. Andrea Situngkir, kamu kan pengen masukin Doktif ke dalam penjara kan? Pengen banget, katanya dijemput lah, Doktif suruh jemput lah. Sampai detik ini Doktif makan, Kir. Gak sakit hati, Kir? Oh. Gak sakit hati? Buruan, ya. Cepetan datangkan saksi ahli. Kalau perlu, kalau misalnya kamu sampai kesusahan masalah ekonomi, minta ke Depos boleh. Nah, karena keburu SP3 nih. Lagi berburu waktu nih. Selesai satu-satu. Gitu. Kimbel, Dokter nggak kenal yang namanya Kim Halp. Dokter tahunya Kimbel. Nah, yang sudah diduga sudah nilap uangnya banyak orang. Ya. Jadi memang itu grupnya siapa? Grupnya Nepos. Jadi kalau kalian tanya gimana Kimbel, itu adalah satu grup dengan Nepos, guys. Kimbel, Bokir, kan. Fitri Tantrum, Bokir, ya. Bokir Jastiper, Miss Gosip Intan, Kim Gembel. Ini satu grup, guys. Jadi mereka tuh empat sekawan nih seharusnya nih. Sama Suneo sebenarnya juga ini mereka kan, karena kan bikin konten, mereka tuh berlima tuh bikin konten. Dia bikin kok bertiga bikin podcast. Suneo, Kim Gembel, sama Nepos. Mereka pernah tuh bikin podcast di YouTube-nya si Suneo. Oh iya, kita ceritakan aja lagi yang dia pengakuannya Suneo kalau akunnya di... Oh iya. Oh, Dokti mau pesan ya buat lawyer dari DRL. Bro Aziz ya. Bro Aziz Talauhu, kan jelas namanya ya. Bro Aziz Talauhu, ini Doktif sampaikan pesan ya buat Bro Aziz. Ingat nggak Anda ngomongin masalah etika ke Doktif? Adab dan etika. Doktif tanyakan, Anda kan lawyer. Kok Anda nggak menyapa lawyernya Doktif? Kalau Anda gedek sama Doktif boleh. Tapi kok Anda kayaknya ada rasa gedek juga sama lawyernya Doktif, itu etikanya gimana? Sesama lawyer loh. Kok gak saling menyapa? Bro Aziz, ada apa dengan Anda? Bersihkan hati Anda yuk. Yuk. Itu kan yang di sebelahnya Doktif lawyer juga. Kok Anda gak mau nyapa? Ataunya ngomong etika. Kalau etika tuh nyapa. Ya, kalau Anda gedek sama Doktif gak apa-apa. Masa lawyernya Doktif ikut digedekin? Dari situ kalian bisa lihat mana yang beretika. Ya, kalau lawyernya Doktif sih gak ada masalah. Baik-baik aja. Gitu. SS mangkrak, nggak ada mangkrak. SS itu mangkraknya itu gara-gara di pengadilan Jakarta Selatan. Itu yang Doktif mau push di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu ada apa di pengadilan negeri Jakarta Selatan? Nanti Doktif mau datengin. Kita datengin aja deh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sekarang masalahnya sudah di luar jam kerja. Kita mau datengin tuh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kasusnya mandeknya di pengadilan negeri Jakarta Selatan, guys. Kasusnya SS itu. Ada salah satu berkas yang nyangkut di situ. Pengadilan negeri. Tapi nanti akan mau tanya itu ada apa. Oke. Itu cepet banget. Dokter pernah ketimbuk Kimbel ya? Enggak. Cuman dia itu seolah-olah kayak orang kayak baik gitu. Padahal kan enggak. Tapi kalau ketipu duit sih enggak pernah. Gitu. Fania itu nepos guys. Itu nepos dia. Dia soalnya memang kayak begitu dia. Dia gak mau ganti nama. Dia memang lulusan SD sih. Jadinya gak ngerti dia. Jadi gitu. Oke. Apalagi ya guys ya. Nanti deh Dokter mau viralin. Nanti kalau enggak preskon aja deh.
Jadi mau preskon buat menerangkan apa? Kenapa kasus SS-nya terhenti? Ya, itu karena ada penghambatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti mau ungkapin itu. Ya. Ada apa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada masuk angin apa enggak itu? Terus kasusnya Bokir. Kasusnya Bokir yang nggak jalan juga. Gitu. Harusnya sih memang Bokir tuh yang kepanasan, tapi kayaknya Bokir tenang-tenang aja karena tahu dia sudah akan dilaporkan. Udah dilaporin sih Bokirnya. Apalagi ya? Nepos juga kayaknya Nepos itu dipanggil kayaknya Juni dia guys, gitu. Kayaknya dia harus datang kayaknya bulan Juni. Menyamarkan stretch mark. Aduh, gimana ya guys ya? Kalau kalian nanya stretch mark tuh berat jawabnya guys. Karena itu tuh bukan orang yang pandai ngasih harapan surga atau angin surga. Stretch mark tuh sulit sekali. Sulit sekali untuk hilang, bahkan nyaris gak bisa hilang. Ya, jadi oil itu hanya untuk melembabkan saja. Tapi kalau kalian pengen kembali lagi mulus, gak mungkin. Harapan palsu itu. Jadi gak akan bisa. Aku komen Nepos jutun dedol langsung di blog aja cemen. Coba kamu Nepos komen juga di pas pada saat Nepos live. Kamu bilang gini, Nepos paket C langsung di blog. Kalau adoptif tuh si Fania itu Nepos kan dia sendiri. Enggak, biarin aja dia cari duit kan dari situ. Nanti dia setor tuh ke siapa. Karena Nepos sendiri juga Markus. Nepos sendiri tuh juga Markus suruhan orang. Gitu. Biarin aja kalau Doti mah nggak ada yang ngeblok dari tadi. Doti mah makan-makan aja nih tangannya dua. Doti nggak ke situ-situ, nggak ngeblok, nggak main apa-apa. Terserah mau ngomong apa juga terserah kalian. Karena Doti nggak butuh validasi, pujian, haus pujian, butuh pengakuan, nggak butuh. Dokter hidup di kaki sendiri, nggak dibayar sama siapapun, mandiri, independen. Sampai sekarang bahkan sayembara 1 miliar yang bisa membuktikan Dokter bayar buzzer pun nggak ada yang bisa memecahkan itu. Karena itu nggak pernah pakai buzzer. Yang pakai buzzer siapa? Mereka, Nepos dan kawan-kawan. Coba suruh bikin sayembara, SS, DRG. Sayembara. Pernah pakai kalau saya pernah pakai jasa agensi bujer, saya kasih berapa ratus juta lah gitu. Nggak akan berani mereka. Karena kerjaan mereka begitu. Kalau Doti mah enggak. Ini apa sih kok banyak banget beri dia shout out tuh. Suruh tepuk tangan gitu. Maksudnya? Dotif nggak ambil lagi. Enggak sayang, enggak. Kemarin itu jualan aja karena pada banyak yang nanya. Ya. No, lagi spam komen dok buzzer. Iya biarin aja. Biarin. Kayak gitu tuh lucu. Pahalanya datang. Cering gitu. Fitnah semua mereka. Giringan opini semua. Ngomongin apa? Velakor. Yang velakor siapa? Nepos. Yang terkenal leci di Lampung siapa? Nepos. Yang nggak bisa bayar sekolah siapa? Nepos. Ini semua tuh merefleksikan dirinya sendiri. Apa yang dia omongin dia itu dirinya sendiri.
Makanya begitu dibalikin, langsung diblok sama dia. Dia ketakutan. Ada orang ngata-ngatain dia sendiri kan dia ketakutan. Kalau adoptif, kalian mau ngata-ngatain apa-apa, mental semua. Wong orang tuh bukan adoptif, nggak terus aja kalian ngoceh. Pak Adi denger nggak? Yang terbaru sih, bukan terbaru sih, udah kurang lebih semingguan. Nepos itu bilang, adoptif itu nggak bisa bayar kuliah semesteran. 600.000. Itu kan zaman tahun 2000 itu kan kita semester 6 bulan 600.000, cuma 600.000. Masih murah ya mas. Murah. Jadi kalau adoptif tuh bayarnya setahun sekali. Jadi langsung setahun tuh langsung DP langsung, setiap itu selalu. Lah, si Nepos halusinasi, dia bilang, aku ini katanya ya dari Ria, teman kampusnya si Samira, gitu kan? Dia manggil bukan Samira, dia manggilnya Mandulita Bofeng. Mandulita Bofeng denger itu dari Ria, teman kampusnya dia, kalau dia itu nggak sanggup bayar SPP. Terus karena nggak sanggup bayar SPP, akhirnya jualan. Namanya siapa? Puput. Akhirnya tau nggak? Tadi aku bilang harga jual harga puput. Sunscreen 25.000 harga puput. Seneng banget. Panas Neposnya harga puput gitu. Lah kok jenengnya kok puput gitu loh Pak Haji. Nggak ada nama yang lain apa ya? Kan semua udah gitu teman kampus nggak ada yang namanya Ria. Iya kan itu kan halusinasinya dia gitu loh. Kok orang kok ada kayak gitu ya gitu. Terus dokter dibilang les biola sama Mamski Emma Waroka. Dibilang kita tuh les biola pacaran. Terus pernah pacaran di Polda Metro Jaya. Penyidik itu pernah lihat kita. Gendeng gila, kapan kita ke Polda Metro Jaya? Nepos gila, kelakuannya gila. Cuman gedek-gedek doang, ini orang emang. Jadi makanya gak diladeni guys. Sudah keterlaluan soalnya errornya otaknya. Gak masuk akal. Alhamdulillah habis ya Allah guys. Guys, alhamdulillah, terima kasih Dotif ucapkan buat teman-teman yang sudah menemani Dotif makan, karena akhirnya habis juga guys. Dotif itu paling anti membuang makanan. Jadi buat kalian, Dotif itu paling sedih kalau kita ke kondangan ya. Ke kondangan orang tuh ambil makan banyak, besok dia dimakan sedikit buang. Itu Dotif paling sedih. Kenapa? Karena kalau kita ke Palestina, orang tuh cari makan tuh susah guys. Apalagi daerah Gaza itu, ya, itu sulit sekali orang makan minum. Ya, jadi jangan membiasakan kita membuang-buang makanan dan juga air putih minum, jangan. Ya, jadi kalau misalnya kita minum tuh harus sampai habis air putihnya. Jangan misalnya kita beli tuh air putih di dalam botol tuh, jangan disisain sedikit itu kalau orang Palestina ngeliat tuh bisa nangis tuh kalian buang itu. Ya. Tuh, jadi tadi ini Doti tuh stres gimana caranya ini ngabisin makanan, ya Allah. Live aja lah gitu, sambil cerita tadi kejadian ketemu Suneo. Lucu, masa ada ketemu Suneo loh, masa jawabannya cie-cie, ketemu Suneo cie gitu. Soalnya kan dia ditemuin di luar gak mau, udah takut dia ketahuan pakai baju oranye. Gitu. Cie-cie gitu. Ya Sun ya. Doti senang akhirnya mengakui bahwa apa itu sekretum. Kalau sarannya Doktif ya guys, itu udah jelas marketing yang membuat skip klinik kayak begitu. Ya, karena dia jelas banget. Coba kalau tadi bisa direkam, enak tadi ya kalau bisa direkam ya. Tapi nanti kita akan buktikan di pengadilan lah ya. Kalau sampai laporannya dia P21 ke Doktif, kan Doktif jadi tadi. Berarti kalau dia ngelapornya sampai ke P21 nih. Iya. Berarti kan persidangan kan Doktif? Iya. Atas laporannya dia kan? Iya. Berarti kan Doktif jadi terdakwa dong? Iya. Berarti kan bisa tanya jawab sama dia dong? Bisa. Seneng banget ya. Kita pipes. Seneng banget. Aduh, apa jadi terdakwa? Yuk, cepetan, buruan. Dan dia kan sebagai saksi pelapor. Tanya jawab kan? Semua media TV datang. Nanti ganti-gantian. Boleh. Gantian. Seneng banget ya. Saksi pelapor dulu, nanti terakhir. Stem cell. Ketahuan semua bagaimana cara dia memanipulasi produk-produknya dia di kliniknya dia. Ya kan, bagaimana dia menawarkan. Kita tunggu itu kapan persidangannya.
Dipikir takut tuh, nggak ada terdakwa. Ngapa terdakwa? Kita buktikan. Ayo. Kita bongkar-bongkaran siapa yang sebenarnya akan terkuak rahasia besar di balik kliniknya yang ternyata banyak menimbulkan korban. Apa kalau bukan korban jiwa, ini mah korban kantong. Gimana sih korban kantongnya jadi bocor cor. Dan untuk MDP, Majelis Disiplin Profesi, tadi dokternya baik-baik. Alhamdulillah tadi 3 dokter. Dokter hilangnya ada ingetnya dokter Erven ya. Dokter Erven, terus dokter siapa gitu lupa, dokternya baik-baik. Insya Allah bisa memberikan keputusan yang adil. Karena di sini masyarakat itu percaya bahwa dia seorang dokter yang memberikan produk yang sesuai dengan apa yang dia klaim. Orang dia jualannya stem cell, ya. Dan mini stem cell pada saat chatnya, ada nggak sih chatnya? Masih ada tuh nggak? Coba. Yang Chatnya yang dia bilang mini stem cell, coba minta. Coba. Ditunjukin ya guys. Kalau itu tuh by data, by fakta. Bagaimana cara dia melakukan penipuan ke kalian. Jadi kasihan tuh, Dotif ikut berduka cita atas pasien-pasien dari klinik Athena yang sudah mengirimkan uang, memberikan uang yang pengennya stem cell, ternyata itu sekretom. Yang sebenarnya bisa kalian dapatkan hanya dengan 3 jutaan. Di klinik yang lain tapi. Nah oke. Nah. Kalian bisa lihat ya. Oh jangan, kan kebalik Pak Adi. Kan kebalik nih ceritanya. Berarti kameranya harus aku balik dulu nih. Flip kamera nih. Nah, nih ya. Kalian bisa baca deh. Itu basah lo takutnya tuh. Gak apa-apa, ini fotokopian. Oh gak apa-apa ya, itu fotokopian ya. Print out lagi banyak. Bisa baca ya guys ya. Lihat ya. Tuh. Ini chatnya dokter dengan adminnya. Nah, bagaimana kedok kliniknya dia tuh. Ini fotonya siapa, bisa tahu kan fotonya siapa tuh. Fotonya dia dengan pasangannya. Yang kedoktif akan tarik ke TPPU. Dugaan TPPU. Lihat nih. Lihat ya, oke. Nih, dokter di situ jadi pasien guys. Pasien stem cell tuh. Tuh, untuk biayanya 1 kali harga 15 juta. Paket 3 kali 35, 4 kali 50 juta. Ditanya nih, stem cell-nya sama seperti plasenta stem cell kan? Nah, coba lihat ini guys. Oke? Nah, jawabannya dia apa? Iya Bu, isinya sama. Tapi jumlahnya lebih sedikit dari plasenta. Oke guys ya. Nah, ini apa namanya? Ini nipu. Ya, padahal tadi pernyataannya bilang bukan, bahwa itu adalah sekretom. Oke, jadi siapa yang nipu? Yang nipu ownernya ini, yang ada di sini. Sini, ya. Atau karyawannya. Pertanyaannya gitu, siapa? Kalian bisa lihat sendiri, itu fakta. Semua chatnya masih ada. Oke, nah paham ya guys ya. Flip. Dah. Oke, dah. Dan ternyata tadi terkuak bahwa memang itu adalah hanya marketing. Gimik, bahwa itu sebenarnya bukan stem cell, tapi itu hanya untuk marketing. Dah. Oke guys ya, itu mau pamit. Terima kasih sudah ditemenin untuk live. Kalian juga jangan lupa jaga kondisi, cuacanya lagi gak sehat. Ini suaranya Doti juga udah mulai balik-balik normal. Ya, kalau ada salah-salah Doti mohon maaf. Kalian rezekinya yang lancar, cari duit dengan cara yang halal. Ya, insya Allah kalian juga hidupnya berkah. Selamat dunia akhirat. Salam cerdas bareng Doti, Dokter Detektif. See ya, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.